pagi Ibu Ulan. Pagi semesta. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Ulan lagi. Apakah masih ingat dengan saya Ibu? Masih. Coba sebutkan nama saya siapa Ibu Ulan? Namanya Unai. Oke, benar sekali. Saya ingat pada pertemuan kita kemarin, Ibu Ulan mengatakan merasa cemas dan takut saat berbicara dengan orang lain. Apakah perasaan itu masih Ibu rasakan saat ini? Masih. Oke, jadi Ibu merasa tidak berguna. Apakah Ibu masih suka menyendiri? Masih. Selanjutnya saya akan beri pertanyaan lagi ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia ya. Pertanyaan-pertanyaan Ibu. Seberapa sering Ibu melakukan waktu bersama keluarga dalam 2 minggu terakhir? Apakah setiap hari, hampir sepanjang hari, jarang, atau tidak pernah sama sekali Ibu? Tidak ya. Selanjutnya, seberapa sering Ibu berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja di luar lingkungan rumah dalam 1 minggu? Tidak pernah ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki seseorang untuk diajak curhat tentang masalah pribadi? Oke, tidak Ibu. Selanjutnya, bila Ibu sedang menghadapi masalah seperti kesulitan finansial, adakah seseorang yang dapat diandalkan untuk menolong Ibu? Tidak ada ya Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu bersedia membalas kebaikan seseorang? Tidak. Oke. Apakah dalam kurun waktu 12 bulan terakhir ini, Ibu pernah menyumbangkan waktu dan tenaga secara sukarela melalui sebuah organisasi Ibu? Oke, tidak. Selanjutnya, sejauh mana Ibu merasa puas dengan kondisi kehidupan secara keseluruhan, mencakup aspek finansial, sosial, kesehatan, lingkungan, dan spiritual? Selanjutnya, seberapa mudah Ibu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Ibu? Oke, apakah Ibu merasa memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang sering Ibu temui? Oke, seberapa besar perhatian dan kepedulian yang Ibu rasakan dari orang-orang di sekitar Ibu? Saya merasa. Oke, seberapa kuat rasa keterikatan Ibu dengan komunikasi atau lingkungan Ibu? Saya tidak merasakannya. Oke, seberapa sering Ibu merasa sepemikiran dan nyambung dengan orang-orang di sekitar Ibu? Belum. Seberapa sering Ibu merasa tidak ada seseorang pun yang benar-benar memahami diri Ibu yang sebenarnya? Saya merasa. Oke, sudahkah Ibu memiliki hubungan pertemanan yang dalam memuaskan seperti yang Ibu harapkan? Belum ya Ibu. Seberapa sering Ibu merasa kesepian meskipun secara fisik dikelilingi oleh orang-orang? Saya merasa kesepian. Oke, kesepian. Apakah Ibu merasa ada sesuatu yang hilang dalam diri Ibu? Ya. Oke. Adakah banyak yang Ibu percayai saat Ibu menghadapi masalah? Tidak. Berapa banyak orang yang bisa Ibu percaya sepenuh hati? Tidak ada ya. Seberapa banyak orang yang membuat Ibu merasa dekat dan akrab? Tidak ada. Masih tidak ada ya Ibu? Apakah Ibu merindukan orang-orang di sekitar Ibu? Ya. Oke. Apakah Ibu sering merasa diabaikan? Ya. Oke. Ibu, apakah menurut Ibu umumnya orang-orang bisa dipercaya atau Ibu merasa sulit untuk dipercaya pada orang lain? Dua-duanya. Oke. Seberapa besar masyarakat di sekitar dapat memberi bantuan ketika ada yang membutuhkan atau tidak? Ya. Oke. Apakah Ibu merasa orang-orang hanya mengambilkan keuntungan dari Ibu saja? Kadang-kadang saya merasa seperti itu. Oke. Apakah Ibu percaya kepada orang-orang di desa, pemerintah, pedagang, dan sistem hukum? Oke, tidak ya. Kalau Ibu kehilangan sesuatu yang penting dan tetangga menemukannya, apakah benar barang itu akan dikembalikan? Saya rasa tidak. Oke. Menurut Ibu Ulan, apakah dengan mengenal lingkungan sekitar akan membantu Ibu Ulan merasa lebih nyaman? Ya. Baik Ibu, untuk hari ini saya akan mengajarkan cara mengenal lingkungan sekitar rumah sakit dan nanti bisa diterapkan di rumah ya. Untuk waktunya bagaimana 15 menit Ibu? Boleh. Oke. Untuk tempatnya saya akan mengajak Mbak berkeliling di rumah sakit agar Mbak bisa menyesuaikan lebih lanjut dengan lingkungan sekitarnya. Apakah Ibu Ulan bersedia mengenal lingkungan? Bersedia. Oke. Jadi pengenalan lingkungan adalah proses sistematis untuk memperkenalkan, membiasakan dan mengintegrasikan seseorang individu atau kelompok dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang
asing baginya. Untuk tujuannya untuk mengurangi kecemasan, ketidakpastian, dan rasa asing sehingga individu tersebut dapat beradaptasi yang cepat dan rasa nyaman. Oke, baik Ibu. Mari kita berjalan-jalan saja ya Ibu. Nanti saya akan mendampingi Ibu untuk biar Ibu tidak merasa kesepian dan ini nanti Ibu bisa merasa nyaman juga. Saya akan mengajak Ibu untuk mengelilingi ruangan. Mungkin bagi Ibu merasa belum terbiasa, tetapi jika Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa bilang kepada saya ya. Oke, kita mulai Ibu. Oke, saya bantu Ibu. Saya kenalkan ini tuh kamar mandi ya Ibu. Ini ada kamar mandi buat pria dan ini kamar mandi buat wanita ya Ibu. Selanjutnya ini ruangan IGD ya Ibu. Nanti Ibu bisa berkunjung di sini juga. Langsung yang ini buat pengambilan obat ya Ibu. Dan ada banyak banget, itu juga ada taman, terus ada kantin ya Ibu. Ada masjid juga kalau Ibu mau beribadah bisa di masjid ya Ibu. Oke, Ibu sudah tahu, sudah mengelilingi rumah sakit ini ya Ibu? Sudah tahu tempat-tempatnya ya? Oke, baik. Selanjutnya Ibu bisa kembali lagi ya Ibu. Oke Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengelilingi lingkungan rumah sakit ini Bu? Saya merasa senang jadi tahu. Oke, senang ya. Saya lihat Ibu tadi sudah mulai percaya diri, tetapi belum sepenuhnya percaya ya Ibu. Setelah mengelilingi, mengenali lingkungan rumah sakit ini, Ibu bisa menerapkan di lingkungan rumah sekitar. Jadi Ibu sewaktu-waktu bisa keliling mengenali sekitar Ibu agar terbiasa. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Ibu, bagaimana pertemuan besok kita akan belajar berinteraksi dengan orang lain untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan baik. Oke. Oke, Ibu bersedia ya? Jika waktunya jam 9-an, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, untuk tempatnya, Mbak mau di ruangan seperti ini tadi, atau sebelum berkeliling rumah sakit, atau mau berpindah ruangan Ibu? Berpindah ruangan. Oke, besok kita akan berpindah ruangan ya Ibu. Mungkin besok saya akan kabari Ibu lagi di mana tempatnya. Oke, baik Ibu. Selamat siang Bu. Sampai bertemu besok lagi. Siap Bu, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Mulan.